Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengambil waktu sebentar ya. Silahkan. Saya ingin memanjatkan doa yang tulus untuk Anda semua para pemirsa. Semoga siapapun Anda yang sedang mendengarkan atau menonton tayangan ini, selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran rezeki, dan tentunya kedamaian hati di tengah kesibukan Anda yang mungkin saat ini lagi padat-padatnya. Betul sekali. Kadang kita butuh jeda sejenak ya dari rutinitas. Sangat butuh. Nah, berbicara soal jeda, pernahkah Anda membayangkan sebuah skenario seperti ini? Skenario apa tuh? Ada seorang ibu yang rela, ibaratnya dihapus keberadaannya dari dunia ini Dihapus secara harfiah. secara identitas. Dia mengizinkan anak kandungnya sendiri untuk berpura-pura menjadi yatim piatu. Wah, Hanya agar sang anak bisa menikah dengan pria kaya raya dan diterima di kelas sosial yang lebih tinggi. Pertanyaannya, seberapa jauh pengorbanan yang bisa ditoleransi sebelum itu menjadi sebuah rasa sakit yang menghancurkan? itu pertanyaan yang sangat berat ya. Sangat berat. Makanya, selamat datang di Raka Pradita Channel. Iya, selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sebuah penyelaman materi yang bisa dibilang sangat menguras emosi ya. Benar, dan kita punya sumber materi yang luar biasa hari ini. Betul. Ini menyoroti kisah kehidupan seorang wanita bernama Nami dan ibunya. Tapi misi kita hari ini bukan cuma sekedar menceritakan ulang plot filmnya kan? Oh jelas bukan. Kita mau membedah lebih dalam. Membedah psikologi di balik kemiskinan. Anatomi dari pengorbanan orang tua yang tanpa pamrih. Dan bagaimana ambisi seorang anak itu ternyata bisa benar-benar membutakan hatinya. Tepat. Saya sudah bersama pakar kita di sini untuk mengupas habis lapisan-lapisan cerita ini. Dan saya ingatkan pada Anda yang menonton, bersiaplah untuk mendapatkan banyak momen aha dari kisah tragis ini. Ya, kita akan melihat realitas yang mungkin dekat dengan kehidupan beberapa orang. Mari kita mulai dari fondasinya. Bagian pertama ini tentang realitas kemiskinan. Kisah ini berawal dari Nami kecil yang hidup di sebuah desa miskin. Sangat miskin. Dan ibunya ini sangat penyayang. Tapi ayahnya, Osman, nah ini, Ayahnya ini bisa dibilang figur yang kasar ya. kasar dan gila judi. Ada satu momen emosional yang menurut saya sangat menyentuh. Waktu itu Nami menginginkan boneka di teman bermain. Wajar ya anak kecil pengen mainan. Wajar banget. Tapi ibunya nyelkunya-nyelkuan sama sekali. Alih-alih marah atau bikin Nami merasa ditolak, ibunya mengalihkan perhatian Nami. Diajak main ayunan kan? Iya, diajak main ayunan sampai lupa. Terus pas pulang ke rumah, ibunya diam-diam menyobek kain dari barang di rumah mereka. Untuk dijahit jadi baju baru buat boneka lamanya Nami. Benar, cuma agar Nami nggak merasa dia kehilangan momen mendapatkan sesuatu yang baru hari itu. Kalau kita analisis dari sisi psikologis ya, ini menunjukkan bagaimana kemiskinan itu membentuk cara orang tua menunjukkan cintanya. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, ibunya Nami ini tidak fokus pada apa yang tidak bisa dia beli. Dia fokus pada apa yang bisa dia ciptakan. Oh, mengubah keterbatasan jadi kreativitas ya? Betul, saat uang nggak ada, cinta itu diwujudkan lewat waktu dan usaha manual. Tapi sayangnya, perlindungan yang penuh kasih ini terus berbenturan dengan realitas dari suaminya, si Osman. Osman ini nolak mentah-mentah waktu ibunya mau menyekolahkan Nami. Iya, alasannya sangat patriarkis ya. Dia bilang perempuan hanya akan berakhir di dapur. Jadi buat apa sekolah tinggi-tinggi? Sangat sempit pemikirannya. Sangat. Dan disinilah kita melihat transformasi ibunya. Ibu yang biasanya mungkin diam saja, tiba-tiba keras kepala melawan norma patriarki itu demi masa depan putrinya. Dia berani melawan suaminya yang kasar itu ya? Benar, dia menjadikan dirinya tameng agar siklus kemiskinan ini putus di generasi Nami. Coba Anda pemirsa refleksikan kembali masa kecil Anda. Pernah nggak sih Anda menginginkan sesuatu yang mahal, terus orang tua Anda mengakalinya dengan cara yang sederhana tapi penuh cinta? Pasti banyak yang pernah mengalami hal serupa. Pasti. Nah, seiring berjalannya waktu, pengorbanan ini malah memunculkan masalah baru. Kita masuk ke bagian kedua, jarak yang tercipta oleh rasa malu. Ini fase yang sangat kritis, fase remaja. Nami beranjak SMA.
Dan dia mulai merasa malu dengan ibunya. Ada 2 insiden spesifik di sini. Yang pertama di pasar itu ya. Iya, Nami memarahi ibunya habis-habisan karena menawar belanjaan terlalu murah. Padahal menawar di pasar itu hal yang biasa untuk bertahan hidup. Tapi buat Nami yang remaja, itu memalukan. Terus insiden kedua lebih parah, waktu pembagian raport di sekolah. Ayah, ibunya datang kan? Ibunya datang, tapi Nami malah mengusirnya. Kenapa? Cuma karena pakaian ibunya lusuh. Ya ampun. Padahal ibunya itu datang bawa jamu loh, untuk dikasih ke gurunya Nami. Sama bawa roti buatan tangan khusus buat Nami. Tapi Nami nyuruh ibunya pergi. Disinilah letak tragedi perbedaan sudut pandang itu terjadi. Benturan perspektif ya. Betul. Bagi Nami, semua tindakan ibunya itu adalah sumber rasa malu atau shame di lingkungan sosialnya. Di usia remaja, validasi eksternal itu segalanya kan? Ya, gengsi itu nomor 1 biasanya. Tapi bagi ibunya, uang yang dihemat dari menawar di pasar secara sembunyi-sembunyi itu ditanggung loh. Untuk biaya kuliah Nami kan? Tepat sekali. Anak remaja seringkali gagal melihat gambaran besar dari penderitaan orang tuanya. Nami sibuk menjaga citra, sementara ibunya sibuk membangun masa depan Nami. Dan masa depan itu akhirnya tiba. Nami harus berangkat ke Istanbul untuk kuliah. Momen perpisahan di terminal bus. Ini juga sedih banget. Ayahnya dengan canggung cuma ngasih amplop uang. Tapi ibunya memberikan toples berisi koin tabungannya selama ini. Hasil dari menawar di pasar yang dulu bikin Nami malu itu. Benar, sama dikasih handphone dan surat berisi curahan hatinya. Dan setelah bis berangkat, ibunya menangis terseduh-seduh di dalam truk. Tangisan itu bukan cuma karena ditinggal anak kuliah. Sang ibu sadar, dengan melepaskan Nami ke Istanbul, dia mulai kehilangan Nami secara status sosial. Dunia mereka mulai terpisah. Benar. Dan kita masuk ke bagian ketiga, benturan kelas sosial dan pengorbanan puncak. Di Istanbul ini, kehidupan Nami berubah. Dia kuliah, kerja di restoran, terus ketemu tetangganya, pria kaya bernama Mat. Mat ini yang ngasih penghangat ruangan itu ya? Iya, perhatian-perhatian kecil yang bikin luluh. Nami akhirnya lulus, jadi guru, dan Mat melamarnya. Mat meletakkan cincin di dalam buku, dongeng banget kan? Pelarian yang sempurna dari kemiskinannya. Tapi masalah meledak waktu kedua keluarga bertemu. Ini bikin saya agak geram bacanya. Ibu Mat ya? Iya, Ibu Mat itu menghina Nami habis-habisan di depan orang tua Nami. Dia sebut Nami wanita licik yang cuma ngincar harta keluarga Mat biar lepas dari kemiskinan. Reaksi awal Ibu Nami sangat wajar di situ. Dia marah. Nalurinya keluar ya. Dia bahkan mau membatalkan pernikahan itu detik itu juga. Karena martabat keluarganya diinjak-injak. Tapi ada plot twist psikologis yang luar biasa di sini. Nah, ini dia intinya. Bukannya egois membela harga diri Ibu Nami, malah diam-diam menemui Ibu Mat sendirian. Tanpa sepengetahuan Nami. Tanpa sepengetahuan Nami, dia memohon agar pernikahan dilanjutkan. Dan dia menawarkan diri untuk, ini gila sih, untuk tidak hadir di pernikahan itu. Dia merelakan Nami dianggap sebagai anak yatim piatu. Agar keluarga kaya Mat gak perlu merasa malu punya besan miskin. Ini adalah bentuk cinta tertinggi sekaligus paling menyakitkan yang bisa dilakukan seorang manusia. Menghapus eksistensi diri sendiri demi status sosial anak. Betul, dia menginternalisasi penghinaan itu. Dia mulai percaya bahwa keberadaannya sendirilah yang jadi penghalang kebahagiaan anaknya. Luka batinnya pasti luar biasa. Sangat. Dia membunuh perannya sebagai ibu di mata dunia. Lalu apa balasannya? Kita masuk ke bagian keempat. Penyesalan yang terlambat. Ini bagian yang paling tragis. Nami menikah. Dia hidup mewah, dia hamil, dan coba tebak. Dia mengabaikan ibunya selama bertahun-tahun. Dia seolah mengamini skenario yatim piatu itu ya. Benar-benar membuang masa lalunya. Dia cuma pulang sebentar ke desa waktu ayahnya meninggal. Itu pun buru-buru balik ke Istanbul. Kenapa Nami bersikap begitu? Karena kenyamanan material kadang mematikan empati. Dia terlalu takut masa lalunya merusak ilusi kehidupan sempurnanya di Istanbul. Tapi ilusi itu hancur. Bayi Nami meninggal dunia. Kehancuran total bagi seorang ibu.
Mendengar itu, Ibu Nami di desa nekat datang jauh-jauh jenguk ke Istanbul. Tapi Nami yang lagi berduka dan kalut malah melampiaskan kemarahannya pada sang ibu. Ibunya dijadikan samsak emosional. Iya, ibunya sampai pulang ke desa dalam kesepian lagi. Nami melakukan pelampiasan duka atau displaced grief. Saat orang trauma, mereka mencari sasaran yang aman. Orang yang gak akan melawan atau ninggalin mereka ya. Tepat. Dan ibunya adalah satu-satunya orang yang cintanya tak bersyarat, meski terus disakiti. Tapi ada kejutan lagi. Suatu hari, tiba-tiba aja Nami pulang ke desa. Meninggalkan kemewahan Istanbul? Iya, dia hidup bahagia sama ibunya. Masak bareng, jalan-jalan. Mat, suaminya, nebak-nebak dan nelpon terus, tapi diabaikan sama Nami. Sampai suatu malam, ibunya mengangkat telepon itu. Pulang itu sebenarnya cuma untuk mati. Inilah dinamika pencarian safe haven atau tempat aman. Saat Nami kehilangan segalanya, kesehatan dan harapan, instingnya membawa dia kembali ke pelukan ibunya. Lingkungan miskin yang dulu dia benci jadi satu-satunya tempat dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa beban. Tapi perhatikan pengorbanan terakhir sang ibu di titik ini. Nah ini, kalau ibu biasa mungkin egois nahan anaknya kan? Mikir, ya udah kita habiskan waktu berdua aja sampai akhir. Tapi ibunya menangis dan malah memohon Nami kembali ke Istanbul malam itu juga untuk berobat. Ibunya merelakan momen-momen terakhir itu ya. Sang ibu rela kembali hidup dalam kesepian absolut, asalkan ada kemungkinan sekecil apapun bagi Nami untuk sembuh dengan fasilitas medis di kota. Ya ampun, pengorbanan tanpa batas ya. Anda yang mendengarkan, kisah ini benar-benar menyentuh pentingnya menghargai keluarga sebelum waktu merampas kesempatan itu dari kita. Betul sekali, jangan sampai penyesalan itu datang terlambat. Kisah ini luar biasa berat. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif nih untuk Anda semua. Ya, dari semua analisis kita, kisah ini memaksa kita bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan apa itu? Jika cinta seorang ibu diukur dari seberapa banyak ia rela kehilangan dirinya sendiri, mengorbankan martabat dan eksistensinya, apakah cinta tanpa pamrih ini sebenarnya sehat? Ataukah tanpa sadar, pengorbanan total itu justru mengajarkan sang anak bahwa perasaan orang tuanya itu tidaklah penting? Wah, itu pertanyaan yang sangat tajam untuk direnungkan. Apakah pengorbanan ekstrim malah menormalisasi anak untuk tidak menghargai orang tuanya? Sesuatu untuk dipikirkan malam ini. Pasti. Nah, jika cerita ini berhasil menyentuh hati Anda atau membuat Anda rindu pada ibu Anda, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe ke Raka Pradita Channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya. Jangan lupa juga bagikan video ini ke grup keluarga Anda. Dan tolong tulis di kolom komentar, pengorbanan terbesar apa yang pernah orang tua Anda lakukan untuk Anda? Kami sangat ingin membaca cerita-cerita Anda. Kami tunggu cerita Anda di kolom komentar ya. Sampai jumpa di penyelaman materi kita selanjutnya. Sampai jumpa.